Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfadrian Januarsa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait simulasi perseptron logika n bipolar. Dan di sini ada dataset logika n bipolar yang kita gunakan, yang dimana input x1, x2 dan target. Jadi dataset menggunakan representasi bipolar min11 untuk input dan target. Konfigurasi ini memastikan simetri pada data yang seringkali membantu model konvergensi lebih cepat dibandingkan biner 0,1. Jadi logika n hanya bernilai true 1 jika kedua input bernilai true atau 1. Selanjutnya di sini ada konfigurasi parameter modelnya, yang dimana itu learning rate-nya itu alpha sama dengan 1,0. Jadi learning rate menentukan besarnya koreksi bobot setiap iterasi. Selanjutnya di sini ada threshold theta sama dengan 0. Jadi titik aktivasi untuk menentukan output klasifikasi. Selanjutnya di sini ada bobot awalnya, yaitu W1-nya itu sama dengan 0, W2-nya sama dengan 0, dan B-nya sama dengan 0. Jadi bobot dan bias dimulai dari nilai 0. Selanjutnya di sini ada rumus dan formula. Yang pertama itu ada formula net input calculation, yang dimana net sama dengan x1 dikali w1 plus x2 dikali w2 plus bias. Di sini ada rumus activation function, yang dimana y f if n, yang mana if net lebih besar 0 maka 1, if net sama dengan 0 maka 0 apabila 0 1. Di sini ada wake update rule, yang dimana w baru sama dengan w lama plus delta w, b baru sama dengan b lama plus delta b. Jadi update bias b new b old plus learning rate dikali target. Di sini ada hitungan perubahan bobot delta, yaitu delta w1 sama dengan alpha dikali x1 dikali t atau target, delta b sama dengan alpha dikali target. Itu di sini ada perhitungan dengan Microsoft Excel, yang dimana langkah kerja di Excel menggunakan formula dinamis untuk menghitung net input dan pembaruan bobot secara online learning per baris. Jadi penggunaan fungsi if untuk aktivasi, referensi absolute dollar untuk parameter alpha dan theta, otomatisasi 2 epoch penuh untuk validasi. Mungkin kita akan coba simulasi sedikit di Microsoft Excel atau spreadsheet. Baik, di sini untuk perhitungannya itu mana tadi inputnya itu 1 x2 dan targetnya, parameternya learning rate-nya itu 1, tetanya 0. Jadi untuk bobot B1-nya, W2-nya dan B-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini kita akan mencari nilai net dari input x1 1, x2-nya 1, targetnya 1, yang dimana x1 dikali dengan W1 plus x2 dikali dengan W2 ditambah dengan bias 0. Jadi di sini untuk mencari output y yaitu if 0 lebih besar 0 maka 1, if jika 0 lebih sama dengan 0 maka min 1. Dari sini kita akan menghitung delta W1-nya itu, yang mana delta W1 sama dengan learning rate atau alpha dikali dengan x1 terus kali dengan target. Itu pula untuk delta W2-nya. Jadi di sini untuk biasnya itu mendapatkan bias barunya, delta biasnya itu yang dimana alpha dikali dengan target. Jadi untuk mendapatkan bobot W1-nya itu yang dimana W lama tambah dengan delta W1, begitu pula untuk delta W2-nya. Jadi di sini ada biasnya itu yang mana B lama ditambah dengan W1. Kita bisa melihat di sini antara di input pertama itu untuk di outputnya itu 0 ya, dan antara targetnya T jadi tidak memenuhi, maka kita akan lakukan untuk data kedua.
Nah, di sini untuk data keduanya itu Y-nya itu 1, targetnya itu min 1. Jadi tidak memenuhi lagi. Begitu pula untuk data ketiga, Y-nya itu 1, terus targetnya itu min 1, tidak memenuhi. Untuk data keempat, outputnya itu min 1, maka dia memenuhi. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke iterasi atau epoch kedua, di mana pada epoch kedua itu nilai target dengan nilai outputnya sama semua. Jadi iterasi atau epoch berhenti pada epoch kedua, yang dimana delta W1 nya sama dengan 0 semua, delta W2 nya 0 semua, dan delta B nya, delta bias nya itu 0, W1 nya itu 1, W2 nya 1, dan bias nya itu min 1. Dan kembali ke PowerPoint. Jadi di sini ada perhitungan manual epoch pertama, yang mana langkah pertama itu untuk data pertama itu kita mendapat net inputnya itu 0, outputnya itu 0, terus bobot pertama delta W1 nya itu 1, delta W2 nya itu 1, terus untuk delta biasnya itu 1, bobot barunya itu W1 nya itu 1, W2 nya 1, dan biasnya itu 1. Untuk data kedua itu pula dengan data-data 4. Dan di sini ada analisis konvergensi epoch kedua. Jadi pada epoch kedua itu seluruh sampel data 1 sampai 4 menghasilkan luarannya yang sudah identik dengan target T menggunakan bobot hasil epoch pertama, yang dimana final OX nya itu W1 nya sama 1, W2 nya 1, dan biasnya sama dengan 1. Karena tidak ada lagi error, model dinyatakan konvergen dan pelatihan dihentikan. Nah, di sini ada implementasi kode Python. Jadi kode dibangun menggunakan library pandas untuk mereplikasi tabel log yang ada di Excel, memastikan konsistensi angka desimal. Mungkin kita akan coba training menggunakan Google Colab. Nah, jadi di sini pertama itu import pandas, itu kita akan mengimport library pandas. Pertama itu datasetnya itu kita inputkan di sini, artinya inisialisasi parameter awalnya. Di sini adalah fungsi proses trainingnya, ini hitungan perubahan bobotnya. Terus ini update bobot dan bias baru, rumusnya juga ditambahkan. Terus ini menampilkan hasil menggunakan pandas. Jadi ini kita akan tampilkan output dari training kita, mana dari training kita sama persis hasilnya dengan di Excel dan perhitungan manual, yang dimana hasil akhirnya W1 itu sama dengan 1,0, W2 sama dengan 1,0, dan biasnya itu min 1. Jadi di sini ada yang namanya persamaan garis pemisah, yang dimana itu W1 dikali X1 plus W2 dikali X2 plus bias sama dengan 0, yang dimana kita punya data testing. Misalkan data testingnya itu satunya itu min 1, X2 nya 1. Jadi jika lebih besar 0, maka berada di kanan garis plus 1. Jika lebih kecil 0, berada di kiri garis sama dengan min 1. Dimana min 1 tambah 1, min 1 sama dengan min 1, berarti dia lebih kecil 0, maka di kiri garis. Di sini ada rangkuman hasil akhir, yang dimana satu sinkronisasinya itu perhitungan Excel terverifikasi dengan modul identik, output Python sinkron, jadi 100% akurasi validasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.